Shalom adik-adik. Hai. Buat papa, mama dan juga suster yang ada di rumah, lambaikan tangannya shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Saya melihat senyum dari adik-adik yang benar-benar luar biasa. Karena di minggu ini adik-adik sedang diberkati Tuhan. Karena banyaknya angpau yang diterima. Sebab kita baru menikmati, namanya Cynthia ya. Biasanya kita ngomongnya apa? Kongsi bacai atau Sinyan Kuaile. Oke, sekali lagi. Kongsi bacai angpau nalai. Sekali lagi. Kongsi bacai angpau nalai. Tapi saya percaya adik-adik semuanya di sini bukan cuma angpau nalai, tapi adik-adik juga bisa memberkati yang lainnya. Amin. Dengan apa yang sudah diterima di minggu-minggu ini. Karena minggu depan kita juga akan tetap diberkati. Amin. Dan diberkati. Amin. Untuk memberkati juga. Tepuk tangan semuanya. Saya mengucapkan juga selamat tahun baru Chinese untuk Bapak Ibu yang merayakannya. Dan biarlah di hari ini kita bisa datang sama Tuhan untuk mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari adik-adik, kakak mau mengajak untuk kita berdoa sebelum kita datang beribadah. Sebelum kita datang menghampiri Tuhan. Sebelum kita menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Mari kita tutup mata sejenak. Kita tenangkan hati kita adik-adik. Jangan ada lagi yang saling mengganggu kiri kanan kalau ada adiknya atau kakaknya. Tapi kita bisa konsentrasi untuk kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami anak-anakmu, anak yang engkau kasihi. Kembali datang untuk menghampiri Tuhan di dalam ibadah ini. Kami percaya di saat ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, Engkau hadir dengan segala kemuliaan-Mu. Memberkati kami semuanya, memberkati kakak kami, adik kami, memberkati orang tua kami, papa mama kami. Bahkan memberkati setiap mbak yang sudah menjaga kami. Dan kami percaya di saat ini juga kami juga ingin memberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian kami, Engkau disukakan lewat penyembahan kami. Dan biarlah juga firman-Mu saat ini juga akan mengajari kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang manis. Anak-anak yang dicinta dan semakin disayang Tuhan. Amin. Karena kami akan menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada firman dan perintah Tuhan. Amin. Yang akan diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap memuji Tuhan. Kami akan menceritakan segala kebaikan Tuhan. Sebab kasih setiamu tidak pernah berkesudahan buat kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan adik-adik. Tepuk tangan semuanya, lebih seru lagi dong. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang paling meriah, yang paling kencang. Serukan haleluya. Kurang kuat, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang rindu memuji Tuhan, lambaikan tangannya dari rumah-rumah. Baik, kita akan menceritakan segala kebaikan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan berlimpah buat saya dan buat adik-adik semuanya. Katakan amin. Yuk kita memuji Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Sebab kasih setiamu melimpah atas kami Tuhan. Kami mau menceritakan segala kebaikan-Mu. Oh, sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari lepas hari, hari berganti hari.
Katakan dulu sama kiri kanan, sama kakak, sama adiknya. Tuhan Yesus baik bagiku. Baik juga untuk kamu. Sama-sama ya tuh. 1, 2 ya. Tuhan Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik untuk kamu. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik bagimu. Katakan amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Angkat 2 jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Katakan amin adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah tinggikan nama Tuhan. Saat ini kita akan datang menyembah Tuhan. Adik-adik bisa duduk diam, duduk dengan manis, jangan lagi ganggu kiri kanannya. Tapi sekarang kita mau datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan Yesus sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Walaupun adik-adik ada di rumah, Dia Yesus hadir untuk kita. Amin. Biarlah kami datang kepada Tuhan bersama dengan kakak kami, adik kami, suster ya Tuhan. Kami mau datang sama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau cuman Tuhan yang ada saat ini bersama-sama dengan kami, di mana kami akan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kasih tahu, katakan pada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah
setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Sama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru yang kami pandang jauh. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Buat setiap adik-adik di tempat ini, siapakah aku? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa ku balas Tuhan? Ya selain puji dan sembah. Siapakah kami ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji. Lebih lagi adik-adik kita nyanyikan, siapakah aku ini? Tuhan. Amin. Ini pujian dan penyembahan kami bagi-Mu. Ini pengakuan kami untuk Tuhan. Dengan apa kami balas? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Nyanyikan ini kepada Tuhan adik-adik. Nyanyikan ini. Jadi biji matamu. Dengan apa kami balas ya Abah? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji, selain puji dan sembahkan. Selain puji, selain puji dan sembahkan. Kita sembah Dia. Yuk kita sembah Dia, yuk adik-adik, yuk. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, tak pernah berkesudahan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu. Oh, nyanyikan kebaikannya.
Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Sekalipun mungkin adik-adik sedang mengalami pergumulan saat ini, mungkin sedang dimarahin oleh mama papa, mungkin sedang diajar dan ditegur oleh guru. Tapi ingatlah adik-adik, kasih setia Tuhan itu selalu ada buat adik-adik. Teruslah menyembah Tuhan. Teruslah menyembah Tuhan. Sebab Yesus itu baik. Sebab Yesus itu baik. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat tanganmu adik-adik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
Engkau mulia. Inilah yang kami ingin katakan kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau mulia. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau duduk manis, kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau dengarkan setiap cerita firman Tuhan yang pasti menguatkan kami, mengubah kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan, dan anak-anak yang memiliki kesetiaan kepada Raja di atas segala raja. Engkau urapi hamba-Mu, kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan setiap kami adik-adik bisa duduk manis, kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa mengerti dengan baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, shalom papa mama, mbak suster, dan semua kakak-kakak sekolah minggu. Kungsi, Pacai, Kak Okta ucapkan selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Dan Kak Okta berdoa tahun yang baru ini semakin diberkati Tuhan, semakin sehat, dan juga semakin mencintai Tuhan. Nah, hari ini hari Minggu yang spesial adik-adik. Tadi Kak Rahel katakan bahwa kita baru saja merayakan tahun baru Imlek dan semuanya serba merah. Kita melihat bajunya merah tadi kakak-kakak, ya, lipstiknya juga merah. Yang dancer juga baju merah. Siapa yang di sini sudah dapat angpau? Nah, angpaunya warnanya merah, tapi isinya nggak tahu merah atau enggak. Kemudian apalagi ada hiasan-hiasan merah. Kalau pada suasana Imlek kita melihat ya rumah-rumah dikasih lampion hiasan merah, semuanya serba merah. Kenapa ya kok serba merah semua? Ada seorang anak yang tanya, "Pak, Ma, kenapa kok serba merah semua?" Nah, adik-adik, sampai di pintu ada tulisan, ada hiasan merah semua. Nah, ternyata adik-adik ini ada ceritanya loh. Nah, Kak Okta mau cerita yang ini. Di negara Tiongkok, negara China, dulu ada satu legenda. Legenda itu apa? Legenda itu adalah satu cerita asal-usul suatu daerah atau suatu tempat. Boleh dikatakan ini satu cerita dongeng yang turun-temurun dari nenek moyang sampai ke anak cucunya. Nah, di situ dikisahkan adik-adik. Di negeri itu setiap tahun pada waktu pergantian musim dingin mau ganti kepada musim semi, biasanya negeri itu didatangi oleh satu makhluk yang namanya Nian. Nah, kalau makhluk ini datang, makhluk ini begitu jahat adik-adik. Dia akan makan semua hasil pertanian penduduk di tempat itu. Semua dia makan habis. Bahkan kalau dia masih lapar, menurut legendanya, dia juga akan tidak segan-segan untuk makan daripada orang adik-adik. Nah, jadi penduduk berusaha ngusir tapi mereka nggak bisa berbuat banyak adik-adik. Nah, sampai suatu ketika adik-adik, ketika makhluk ini datang lagi ya di pergantian musim semi, dari musim dingin mau musim semi, mau merampas, menghabisi hasil-hasil dari pertanian. Makhluk ini begitu jahat, begitu mengerikan bentuknya adik-adik. Nah, tiba-tiba adik-adik, semua penduduk kan takut masuk ke dalam rumah, mereka kunci pintu, kunci jendela. Tapi ternyata di luar ada satu anak yang dia nggak masuk rumah, dia masih jalan adik-adik. Dan ketika anak ini lewat di depan daripada binatang ini, kita tunggu ya adik-adik. Nah, ada muncul satu anak laki-laki. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah anak ini akan diterkam dia? Wah, ternyata binatang Nian ini lari adik-adik, terbirit-birit
Dan sejak saat itu dia nggak berani lagi datang ke desa itu, adik-adik. Ternyata diselidiki, Nian ini takut karena anak ini pakai baju warna merah, adik-adik. Makanya kita lihat sekarang kalau hari raya Imlek semuanya serba merah, sampai bajunya pun merah. Nah, adik-adik, ini cerita dongeng, cerita legenda yang turun-temurun diceritakan kepada anak cucu. Nah, adik-adik, kalau kita mau kasih tahu, ternyata di Alkitab pun, ya, di Alkitab yang kita baca setiap hari, di sini juga ada satu kisah, adik-adik, tentang warna merah. Nah, di situ dikisahkan, di gambar itu ada seorang bapak, dia sedang oleskan pintu rumahnya dengan warna merah. Tiang, kedua tiang dan dua pintu. Kenapa bapak ini oleskan warna merah, adik-adik? Nah, ternyata ada ayat di Alkitab dalam kitab Keluaran. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Sebentar, jadi yang dioleskan itu bukan cat, tapi adalah darah. Darah dioleskan di tiang pintu dan di pintu atas. Terus, Kak. Apabila aku melihat darah itu, Akunya besar, aku itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan melihat ada tanda darah di pintu rumah orang Israel, ya, maka aku akan lewat daripada kamu. Tuhan akan lewati, tetapi Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Tuhan sedang menghukum bangsa Mesir karena bangsa Mesir sudah memperlakukan umat Israel dengan tidak baik. Umat Israel dijajah selama 400 tahun lebih, adik-adik. Mereka didera, mereka dikerja paksa, kerja tapi nggak digaji dan sebagainya, disiksa, dibunuh. Dan hari itu Tuhan memberikan tulah, ya, satu hukuman yang ke-10. Nah, darahnya darah apa? Bukan darah manusia, tapi darah daripada domba. Dombanya jantan. Dan domba itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Domba itu harus disembelih. Lalu darahnya tadi dioleskan di tiang pintu. Darah yang warnanya merah tadi. Nah, untuk apa adik-adik? Supaya ini nih. Nah, ini gambar satu keluarga orang Mesir, adik-adik. Tiba-tiba bapaknya bilang begini, Mama, kok anak kita semakin dingin ya badannya ya? Kok semakin dingin? Ada apa? Nah, mereka tidak tahu ternyata ada malaikat maut yang sedang berjalan di rumah mereka. Lalu malaikat maut ini mengambil nyawa anak ini. Lalu tiba-tiba anak ini berhenti bernafas, jantungnya berhenti berdetak dan ibunya teriak, "Tidak!" Kenapa? Karena ini adalah anak laki-laki yang pertama, anak yang sulung. Saat itu juga anak ini mati karena tulah yang ke-10, adik-adik. Lalu bukan hanya rumah ibu itu, dari rumah ke rumah terdengar teriakan, "Tolong, tolong, anakku kenapa? Kok anakku gak bisa gerak lagi?" Ternyata anaknya mati, adik-adik. Kenapa? Karena orang Mesir, mereka tidak menaruh tanda darah di pintu rumahnya sehingga malaikat maut masuk dan mengambil nyawa daripada anak laki-laki, termasuk anak laki-laki Raja Firaun yang begitu jahat, sampai juga anak sulung daripada binatang-binatang. Jadi lucu ya adik-adik ya, bukan hanya di rumah-rumah kedengaran tangisan, tapi di kandang-kandang hewan. Mungkin sapinya menangis karena apa? Anak yang sulung mati. Semua binatang-binatang mati semua. Nah, terus dikatakan begini. Ketika Firaun anaknya mati, orang Mesir semua anaknya mati. Lalu Firaun berkata begini kepada Musa, "Cepat pergi dari Mesir, tinggalkan Mesir, supaya jangan ada bencana lagi di Mesir." Lalu dengan singkat Musa kumpulkan bangsa Israel yang hampir sekitar 3 juta orang itu untuk mereka segera pergi keluar. Dan sebelum mereka keluar adik-adik, Alkitab katakan mereka meminta harta benda, harta kekayaan daripada bangsa Mesir. Ada ayatnya.
Yuk kita baca lagi yuk. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Orang Israel minta pada waktu itu. Musa suruh, ayo minta apa saja. Emas, perak, kain-kain yang indah, semua peralatan perabotan minta. Dan hari itu Tuhan buat orang Mesir bermurah hati, adik-adik. Terus 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Apakah orang Israel jahat? Tidak, adik-adik. Kalian tahu Israel dijajah 400 tahun lebih. Mereka bekerja dari mulai nenek mereka, ayah mereka sampai mereka kerja. Mereka tidak pernah digaji, tidak pernah diupah. Jahat kan adik-adik? Tapi hari itu Tuhan dengan kasih setianya membalikan keadaan. Orang Israel yang selama ini tidak dapatkan uang, tidak dapatkan kekayaan, hari itu, dalam malam itu juga mereka mendapat apa yang sudah mereka tabur. Jerih payah mereka terbalaskan. Mereka minta seluruh harta dan orang Mesir bermurah hati memberikannya kepada mereka. Mendadak mereka menjadi orang-orang yang punya segala sesuatu, adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, kita lihat Musa bersama rombongan, langsung mereka keluar dari Mesir. Kau tak percaya hari itu bukan hanya Tuhan buat orang-orang Israel jadi kaya raya, tetapi hari itu juga kau tak percaya orang yang sakit saat itu juga mengalami kesembuhan. Ada mujizat kesembuhan dan mereka berangkat berjalan menuju padang gurun yang akhirnya nanti mereka menuju tanah Kanaan, adik-adik. Nah, adik-adik, tadi orang Israel mengoleskan darah di atas di tiang pintu. Dan darah itu adalah darah daripada domba jantan. Apa itu artinya, adik-adik? Dalam Alkitab terjemahan baru, dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa domba itu adalah lambang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia Allah, Dia turun dari sorga, Dia datang ke dunia. Dia serahkan nyawanya, Dia harus disalib, darahnya tercurah. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Tuhan Yesus dalam hatinya dan percaya, dia akan diselamatkan. Amin. Coba tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba kita baca ayatnya adik-adik. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini janji Tuhan. Kasih setia Tuhan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Siapa saja. Tuhan datang ke dunia untuk siapa saja. Yang penting orang itu mau percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang diselamatkan karena Tuhan itu sayang kepada kita. Nah, adik-adik, waktu Tuhan naik ke atas kayu salib, apa saja sih yang Tuhan bereskan dari hidup manusia? Sehingga Alkitab tadi berkata, kita tidak akan binasa. Kita tidak akan masuk ke dalam penghukuman kekal di neraka. Tapi Alkitab janjikan orang yang percaya Yesus, pada waktu Tuhan datang nanti yang kedua kali, Tuhan akan jemput dia dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, Alkitab berkata begini adik-adik. Yang pertama, waktu Tuhan naik ke atas kayu salib, Dia membereskan dosa kita. Waktu Tuhan curahkan darahnya, darahnya menyucikan segala dosa kesalahan kita. Yesus, Dia benar, Dia tidak pernah berbuat salah. Alkitab katakan begini, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia benar karena Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan tapi Dia juga manusia, adik-adik. Tapi Alkitab berkata, Dia benar tapi Dia dijadikan berdosa. Dia menanggung dosa kita.
waktu Yesus naik ke atas kayu salib, segala dosa kita, pelanggaran, kejahatan kita itu diambil oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Coba kita baca Kak Rael, 1 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, itu yang pertama, dosa. Lalu yang kedua apa yang Tuhan bereskan? Yang Tuhan bereskan adalah kemiskinan kita. Adik-adik, mungkin hari ini ada di antara papa mama adik-adik. Kok rasanya hidupku kok begini-begini saja. Di bawah kutuk kemiskinan. Dengar baik, waktu Tuhan naik ke atas kayu salib, tanda darah itu bukan hanya menyelamatkan kita daripada neraka, tapi Tuhan mengganti kemiskinan itu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Yesus itu kaya. Yesus dia yang menciptakan. Dia Allah yang menciptakan dunia dan seluruh isinya. Dia kaya. Tapi dia rela dijadikan miskin, adik-adik. Kenapa? Waktu dia naik ke atas kayu salib, dia sungguh dipermalukan. Dia ditelanjangi. Waktu dia lahir ke dalam dunia, dia tidak lahir di rumah sakit yang ternama atau di klinik yang ternama, tapi dia lahir hanya di kandang domba, kotor. Supaya apa? Supaya setiap manusia yang berdosa, yang hina sekalipun, yang paling rendah pun sekalipun, dia bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi miskin, adik-adik. Alkitab berkata juga, serigala ada lubangnya, tetapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Oleh sebab itu adik-adik, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 berkata begini. 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Dia menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. karena dia dijadikan miskin, maka segala berkat yang ada di surga itu diberikan kepada kita semua. Kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, kepada papa mama. Kalau hari ini kita bisa diberkati, itu karena Tuhan pernah korbankan nyawanya buat kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, waktu Tuhan naik ke atas salib, darahnya bukan hanya menghapus dosa kita, bukan hanya mengubah hidup kita dari kutuk menjadi berkat, tetapi penyakit kita juga disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Kak, apa betul? Firman Tuhan menjanjikan kepada kita. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Nanti Kak Rahel akan baca buat kita semua. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, Dosa kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. terus Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kak, bilur itu apa sih? Bilur itu adalah luka di badan Tuhan Yesus akibat dari cambukan. Rasul Paulus katakan bahwa Yesus dicambuk 39 kali dan cambuknya bukan cambuk biasa, dengan ujungnya yang tajam, dan ketika cambuk itu dicambukkan ke tubuh Yesus, bukan hanya keluar darah tapi dagingnya pun ikut tercabik, adik-adik. Itulah bilur Yesus. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, segala penyakitmu telah disembuhkan. Adik-adik, pernah nggak adik-adik mendengar papa mama atau kakak sekolah minggunya atau bapak pendeta berkata, pada suatu pagi Tuhan Yesus sakit. Sakit mahnya kambuh, sakit pilek, pusing sehingga Tuhan Yesus gak bisa melayani. Gak pernah adik-adik. Yesus, dia Allah, dia sehat, dia Allah yang perkasa. Tapi dia rela disakiti, dia dicambuk, dia diludahin, dia dikasih mahkota duri, dia dipukulin, wajahnya ditutup dan orang pentung dia dengan tongkat. Dia disakiti, tangannya disakiti, kakinya disakiti, lambungnya disakiti. Bahkan dia diludahi, hatinya pun disakiti. Tapi Tuhan tidak membalas, Tuhan rela disakiti. Supaya dia bisa merasakan kesakitan kita, penderitaan kita. Saat kita mungkin dibully, saat kita dikata-katain, saat kita mungkin dibuang, saat kita mungkin tidak ada orang yang mengasihi kita.
Tuhan bisa merasakan dan Tuhan tanggung segala penyakit kita waktu Tuhan naik ke atas kayu salib. Sebelum Kak Okta tutup cerita hari ini, Kak Okta mau kasih ilustrasi kepada adik-adik. Kenapa sih kita perlu darah Yesus? Karena darah tadi Alkitab mengatakan kita dibenarkan sehingga kita tidak mati dalam dosa. Seperti tadi dari legenda orang Tiongkok, mereka pasang warna merah. Orang Israel mereka pasang warna merah darah supaya tidak ada kutuk yang masuk ke rumah mereka, tidak ada kematian. Kalau kita punya tanda darah Yesus, maka kita juga akan mengalami yang namanya hidup yang kekal bersama Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah lambang daripada hati kita. Kau tak pegang teko ini, umpamanya ini adalah hati kita. Kalau boleh saya minta Kak Sandy untuk bantu pegang daripada teko ini. Ya mungkin bisa di zoom agak lebih dekat Kak. Ya, adik-adik tahu waktu Tuhan ciptakan manusia, semuanya sempurna, semuanya baik adanya. Hati manusia itu sebenarnya baik, suci, kudus. Seperti air ini adik-adik. Bersih, tidak ada kotoran. Tapi iblis gak suka, iblis goda Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Alkitab berkata, kita pun dilahirkan dalam keadaan berdosa. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Dosa itu seringkali dilambangkan dengan warna hitam. Hitam ini bicara kegelapan, kejahatan adik-adik. Seringkali kita melakukan kejahatan. Ada beberapa orang yang tega membunuh adik-adik. Lalu ketika membunuh maka hatinya jadi kotor. Kak, aku gak pernah membunuh. Alkitab berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia sama dengan pembunuh. Adakah hari ini hatimu penuh dengan kebencian, hatimu penuh dengan kemarahan? Waktu hati kita benci, hati kita marah, hati kita akan dikotori kembali adik-adik dengan tinta warna hitam ini. Ada di antara di sini mungkin yang pernah bohong. Waktu kita bohong, kita kotori lagi, hati kita dikotori lagi dengan dosa. Dan kau mau kasih tahu, iblis paling suka. Iblis suka ketika manusia berbuat dosa. Segala kejahatan, menipu, bohong, mencontek, tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur adik-adik. Alkitab tadi berkata, Tuhan sudah mencurahkan darahnya. Darah seringkali dilambangkan dengan warna merah. Waktu orang ini dia tutup hatinya, maka dosa itu akan tetap ada dalam hidupnya. Dan Roma berkata upah dosa adalah maut. Apa sih maut itu Kak? Maut itu mati kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi kalau orang itu mau buka hatinya, dia berkata, Tuhan, hari ini aku dengar firman-Mu. Aku orang berdosa. Aku pernah melakukan dosa. Bahkan dari sejak kecil aku sudah terikat dengan dosa. Tapi aku hari ini aku buka hatiku. Aku minta Tuhan ampuni saya. Aku minta Tuhan hadir dalam hidupku. Lalu dia minta ampun sama Tuhan. Dia terbuka di hadapan Tuhan lalu berkata, Tuhan basuh aku dengan darah-Mu. Waktu kita berkata, Tuhan basuh aku dengan darah-Mu, maka Alkitab berkata, maka dia akan menyucikan kita dengan darahnya. Yang warna merah ini adik-adik. Darah Yesus menyucikan hidup kita. Dan apa yang terjadi? Alkitab juga berkata, barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan akan ubah hatinya putih seperti salju. Coba Kak Sandy, kakak boleh tuangkan di tempat ini pelan-pelan. Ini lambang daripada orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Terus Kak. Terus. Ya sudah Kak. Adik-adik lihat hatinya tetap bersih.
hatinya kudus di hadapan Tuhan. Kak, bisa diminum? Bisa, Kak Oktav minum sebentar ya. Nah, terima kasih Kak Sandy. Mungkin WL Singer bisa bantu Kak Oktav. Sebelum Kak Oktav tutup ibadah pagi hari ini, Kak Oktav mau tanya buat adik-adik yang ada di rumah pagi ini, termasuk papa, mama, mbak, suster, atau siapa saja yang hari ini engkau sedang mengikuti ibadah sekolah minggu online. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah datang, dia curahkan darahnya. Kalau orang Israel ketika mereka mengoleskan darah anak domba itu, mereka bisa selamat. Yang tadinya mereka miskin, hari itu mereka diperkaya. Yang hari itu sakit, malam itu juga Tuhan buat kesembuhan mukjizat. Yang penting apa? Yang penting adik-adik papa mama percaya. Hari ini yuk bangkit berdiri. Yang pertama Kak Oktav mau tanya, adakah di antara kalian, di antara papa mama, adik-adik, mbak suster, yang mau buka hatinya buat Tuhan? Yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya? Hari ini ambil satu keputusan penting dalam hidupmu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Makanya kita harus siap setiap saat. Harus hidup bertobat setiap saat. Tapi biarlah pastikan sebelum engkau kembali kepada Tuhan, engkau bisa pilih apakah engkau mau hidup yang kekal bersama Tuhan atau kematian kekal di neraka bersama si jahat. Tapi Kak Oktav berdoa, biarlah hari ini kau ambil keputusan untuk mau percaya Yesus, untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat dalam hidupmu. Kalau ada yang mau, boleh angkat tanganmu di rumah. Angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke depan layar televisi atau gadget. Tutup matamu. Tutup matamu. Yuk doa bareng sama Kak Oktav yuk. Alkitab berkata barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka dia akan diselamatkan. Ikuti Kak Oktav berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, aku mau ambil keputusan penting dalam hidupku. Kami tahu kami orang berdosa, dan upah dosa adalah maut, mati kekal di dalam neraka. Tapi pagi ini kami buka hati kami. Kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Aku terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, basuh saya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni kami. Kami percaya kami disucikan, kami dibersihkan, kami diampuni dosa-dosa kami oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan papa, mama, adik-adik. Yang kedua, siapa yang mungkin hari-hari ini engkau hidup terus dalam kutuk kemiskinan. Tapi pagi ini kau mau katakan, kalau orang Israel dia dilepaskan dari kutuk kemiskinan, mereka boleh hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Berkat itu bukan hanya bisa berupa uang, tapi Tuhan bisa berikan damai sejahtera, sukacita, dan segala yang baik dari surga. Hari ini, siapa yang mau boleh angkat tangannya. Bapakku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat, yang hari-hari ini mereka dibelenggu oleh kutuk kemiskinan, kutuk daripada nenek moyang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami panggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Hari ini kami putuskan di dalam nama Yesus, setiap kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, di dalam nama Tuhan Yesus kami dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami diberkati Tuhan. Masa depan kami penuh dengan harapan, masa depan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, adakah di antara papa, mama, adik-adik, mbak, suster, atau kakak yang hari ini engkau dalam kelemahan tubuh, engkau menderita sakit. Engkau sudah berdoa sekian lama, engkau sudah pergi dari satu dokter ke dokter lain, tapi keadaanmu tetap tidak berubah. Tapi hari ini kau mau kasih tahu kabar baik. Bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kuncinya percaya. Adakah di antara engkau yang sakit hari ini? Yang terakhir, boleh angkat tanganmu. Arahkan tanganmu di layar televisi, di layar HP-mu. Kau tak mau sepakat. Kak Rahel, Kak Rini, dan semua teman-teman yang ada di sini. Kami mau sepakat. Dan kami juga mau sepakat denganmu Tuhan. Amin, amin. Kami percaya firman. Beri kami iman ya Tuhan. Beri kami iman. Kami percaya bahwa setiap kata-katamu amin dan mengandung kuasa. Ya, Oleh bilur-bilurmu, Engkau sudah angkat setiap sakit penyakit kami. Engkau sudah sembuhkan sakit penyakit kami. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Penyakit jasmani, penyakit rohani yang ada dalam tubuh mereka hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan, mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari raya ini Tuhan, kami bukan hanya dibebaskan dari dosa, tapi sakit penyakit kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang mungkin papa mamanya sakit, angkat tanganmu. Kalau ada papa mamamu yang sakit, tumpangkan tangan atas mereka. Doa buat mereka, doa buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dalam perkataanmu. Papa mama yang hari ini mungkin ada anak-anaknya sakit, pegang mereka, tumpangi tangan, pegang kepala mereka. Doa dalam nama Yesus. Hardik sakit penyakit itu. Kami hardik setiap sakit penyakit ya Tuhan. Apapun sakit itu, di jantung, di pembuluh darah, di otak, di syaraf ya Tuhan. Sakit COVID semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami dilepaskan, kami dimerdekakan Tuhan oleh darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan adik-adik Bapak. Tepuk tangan yang meriah Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan kami bersyukur. Kami boleh dengarkan firman-Mu ya Tuhan yang melegakan kami, menguatkan kami, melepaskan kami ya Tuhan. Kami tidak sia-sia memiliki Engkau Allah yang baik. Allah yang sudah mencurahkan darahnya untuk menguduskan kami. Hari ini kami terima keselamatan ya Tuhan. Kami diselamatkan, keluarga kami diselamatkan. Kami dilepaskan dari kutuk kemiskinan. Kami dilepaskan dari setiap sakit penyakit yang mengikat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih Tuhan. Berkati semua papa mama. Tuhan, biarlah mereka terus sehat panjang umur. Sehingga bisa mendidik adik-adik. Bisa mendidik anak-anak di dalam kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak ya Tuhan. Terus beri kesehatan, kekuatan untuk mereka terus bisa belajar. Tuhan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Berkati Mbak Suster yang merawat, menjaga kami. Tuhan juga beri kesehatan ya Tuhan. Berkati hidup mereka. Berkati semua kakak-kakak yang sudah melayani ya Tuhan. Di tempat ini. Semua kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada.
Pakai mereka Tuhan, Amin. berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tangan adik-adik, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak, dan semua adik-adik. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Biarlah menyertai kita mulai pagi ini sampai Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.